Baru saja muncul tuduhan serius di jantung Timur Tengah. Seorang jurnalis Amerika diculik di Baghdad. Dan kasus ini sudah meledak sebagai tanda lain dari perluasan jaringan bersenjata yang terkait dengan Iran di luar perbatasannya. Pada hari Rabu, 1 April 2026, nama Shelley Kittleson menjadi pusat dari krisis ini. Setelah pejabat Irak dan sumber dari Amerika Serikat mengonfirmasi penculikan reporter tersebut di ibu kota Irak, yang terjadi selanjutnya berlangsung secara langsung dan brutal. Shelley Kittleson, seorang jurnalis independen asal Amerika dengan rekam jejak peliputan di Irak dan Suriah, diculik oleh pria bersenjata di tengah jalan di kawasan Saddam Street, pusat kota Baghdad. Rekaman kamera pengawas menunjukkan saat dia dipaksa masuk ke dalam sebuah kendaraan. Setelah itu, pengejaran pun dimulai. Salah satu mobil yang digunakan oleh para penculik mengalami kecelakaan saat melarikan diri. Seorang tersangka telah ditangkap dan sebuah kendaraan disita. Namun, sang jurnalis tidak ditemukan di dalam mobil tersebut dan masih dinyatakan hilang. Siapa yang berada di balik penculikan ini belum diklaim secara resmi oleh kelompok manapun. Namun, inti permasalahannya adalah hal lain. Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan bahwa tersangka utama adalah Kataib Hizbullah, sebuah milisi Irak yang bersekutu dengan Iran. Dan hal itu mengubah bobot politik dari cerita ini. Kita tidak sedang membicarakan kejahatan biasa, kita sedang membicarakan penculikan yang, menurut jalur investigasi akademis sejauh ini, mengarah pada sayap bersenjata dari poros Iran di dalam Irak. Departemen Keuangan Amerika Serikat sendiri telah menyatakan dalam dokumen resmi bahwa Kataib Hizbullah dilatih, didanai, dan didukung oleh pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam. Selain memiliki sejarah serangan, intimidasi, dan bahkan operasi penculikan. Dan mengapa hal ini sangat penting? Karena kasus ini menyoroti metode lama yang masih menghancurkan, yaitu menggunakan milisi sekutu untuk bertindak di tempat Teheran ingin memberikan tekanan, mengintimidasi, dan menebar ketakutan tanpa harus tampil di garis depan. Penculikan seorang jurnalis Amerika di Baghdad tidak hanya berdampak pada satu orang saja. Itu berdampak pada pers, menantang pemerintah Irak dan menguji reaksi Amerika Serikat. Dan memperkuat citra bahwa struktur yang terkait dengan Iran terus beroperasi di luar negaranya sendiri. Ketika seorang reporter diculik dari jalan oleh pria bersenjata di daerah pusat ibu kota Irak, pesannya jelas. Hal lain yang menarik perhatian adalah fakta bahwa Shelley Kittleson sudah pernah diperingatkan tentang ancaman. Menurut Associated Press, dia menerima peringatan berulang kali termasuk pada malam sebelum penculikan untuk meninggalkan Irak. Karena adanya risiko nyata, ini menunjukkan bahwa bahaya itu tidak muncul begitu saja. Ada tanda-tanda, ada pergerakan, ada ketakutan yang nyata. Namun demikian, jurnalis tersebut tetap saja ditangkap. Hal ini membuat peristiwa tersebut menjadi semakin berat, di mana semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang pahit. Iran mungkin memang tidak secara langsung mengakui tindakan ini, tetapi bayang-bayang dari struktur regionalnya kembali muncul dengan cara yang menyesakkan. Ketika sebuah milisi yang disebut oleh Amerika Serikat sebagai sekutu dan didukung oleh Garda Revolusi Islam ikut terlibat, narasi bahwa Teheran jauh dari tindakan-tindakan ini menjadi tidak lagi kuat. Yang terlihat adalah sebuah jaringan yang terus beroperasi, menekan, dan mengubah jurnalis, warga sipil, serta target-target barat menjadi bagian dari konfrontasi politik. Dan ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Kasus ini mengingatkan pada penculikan Elizabeth Surkov, seorang peneliti yang diculik di Irak pada tahun 2023, dan menurut pihak berwenang terkait dengan milisi yang sama. Sejarah ini memperbesar keseriusan situasi saat ini dan menunjukkan bahwa pola yang sama terus terulang. Penculikan, pembungkaman, tekanan, dan penggunaan rasa takut sebagai senjata politik. Perbedaannya sekarang adalah korbannya adalah seorang jurnalis Amerika. Di tengah eskalasi regional yang sudah menempatkan Iran dan sekutunya di pusat krisis yang jauh lebih besar, pada akhirnya pertanyaan terpentingnya sederhana, mengapa seorang jurnalis menjadi target? Karena rezim, milisi, dan kelompok radikal takut pada informasi ketika informasi itu terlalu dekat. Siapa yang menculik seorang reporter tidak hanya ingin menyingkirkan satu orang, tapi juga ingin membungkam laporan, mengintimidasi saksi, dan menunjukkan kekuasaan. Itulah sebabnya kasus ini tidak boleh diperlakukan sebagai peristiwa lokal. Ini adalah gambaran keras dari perang bayangan yang dijalankan oleh jaringan pengaruh bersenjata Iran di wilayah tersebut.